Pernah merasa jenuh dengan anime yang polanya selalu sama, tokoh utama kuat, musuh datang, lalu semuanya selesai tanpa bekas? Kalau iya, berarti kamu sedang butuh tontonan yang lebih dari sekedar seru. Di daftar kali ini, kita akan membahas anime-anime yang berani bermain di wilayah berbeda, penuh luka, pilihan sulit, dan konsekuensi yang gak bisa dihindari. Rekomendasi ini lahir dari cerita-cerita yang menempatkan karakternya di situasi ekstrim. Ada pembunuh legendaris yang dipaksa hidup normal, monster yang justru mempertanyakan arti kemanusiaan, hingga tokoh-tokoh yang bereinkarnasi bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk menghadapi trauma dan tanggung jawab baru. Aksinya memang brutal, dunianya kadang absurd, tapi emosi di baliknya terasa dekat dan relevan. Menariknya, setiap anime yang akan kita bahas punya benang merah yang sama, perubahan. Perubahan cara memandang kekuatan, keadilan, dan diri sendiri. Bukan cuma soal siapa yang menang, tapi apa yang harus dikorbankan untuk sampai ke sana. Jadi, kalau kamu sedang mencari anime yang bukan hanya menghibur tapi juga meninggalkan kesan setelah kredit terakhir berjalan, pastikan kamu nonton sampai habis, karena daftar rekomendasi kali ini bisa jadi awal dari tontonan favorit barumu. Bagaimana jika pembunuh paling mematikan di Jepang dipaksa hidup normal? The Fable bukan sekadar premis unik, tapi juga sebuah eksplorasi karakter yang tajam dan seringkali kocak tanpa perlu berlebihan. Diadaptasi dari manga karya Katsuhisa Minami yang telah terjual lebih dari 25 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu seri seinen paling populer dalam dekade ini, The Fable berhasil menarik perhatian pembaca manga di Jepang maupun internasional jauh sebelum versi animenya hadir. Anime ini diproduksi oleh Tezuka Productions dan disutradarai oleh Ryosuke Takahashi, ditayangkan dari April hingga September 2024 dengan total 25 episode. Meski genre utamanya adalah komedi dan seinen, anime ini juga dipenuhi nuansa thriller dan drama kriminal yang mengalir dengan ritme yang tak terduga. Sinopsisnya, The Fable menggali kontras antara kehidupan kriminal yang penuh adrenalin dan rutinitas harian yang banal dengan cara yang jenius. Aisato, yang berperan sebagai saudara perempuannya selama masa penyamaran, menjadi partner yang tak terduga sekaligus sumber humor segar dalam banyak adegan. Interaksi keduanya seringkali menghasilkan situasi absurd yang memancing tawa tanpa perlu dipaksakan. Narasi anime ini terasa seimbang antara ketegangan kriminal dan komedi deadpan yang menggelitik. Ada momen-momen sunyi yang membuatmu tertawa oleh pilihan kata atau ekspresi yang sederhana, dan kemudian langsung disusul oleh adegan yang penuh tensi. Karakter-karakternya terasa realistis, dengan lapisan psikologis yang dalam meskipun kerap dibalut dengan humor. Sementara atmosfer dunia bawah tanah yang digambarkan pun tetap dingin namun membumi, menciptakan pengalaman menonton yang memikat bagi penikmat cerita karakter berat tapi tetap ringan dikonsumsi. Di dunia tempat monster dibantai setiap hari, ia justru terlahir sebagai salah satunya. Kaiju 8-0 hadir sebagai anime aksi modern yang bukan hanya mengandalkan kehancuran berskala besar, tetapi juga emosi manusia yang rapuh di baliknya. Anime ini merupakan adaptasi dari manga populer karya Naoya Matsumoto. Untuk versi animenya, proyek ini digarap oleh Production IG, studio legendaris yang sudah lama identik dengan kualitas animasi tinggi lewat karya-karya seperti Ghost in the Shell, Psycho Pass, dan Haikyuu. Dalam Kaiju 8-0, Production IG menampilkan animasi yang tegas, bersih, dan dinamis, dengan pergerakan kamera agresif serta detail kehancuran yang terasa berat dan nyata. Desain Kaiju dibuat brutal dan bertekstur, memadukan kesan organik dengan kekuatan destruktif yang mengintimidasi, sementara adegan pertarungan disusun rapi agar mudah diikuti namun tetap memuaskan secara visual. Cerita berfokus pada Kafka Hibino, pria berusia 30-an yang hidupnya terasa jalan di tempat. Dahulu ia bercita-cita bergabung dengan pasukan pertahanan Jepang untuk membasmi kaiju, monster raksasa yang terus mengancam kota-kota. Namun kenyataan berkata lain. Kafka gagal berkali-kali dalam ujian masuk dan akhirnya bekerja sebagai petugas pembersih sisa-sisa tubuh kaiju setelah pertempuran usai. Setiap hari, ia menyaksikan mimpi masa mudanya menjauh, sementara teman masa kecilnya Mina Ashiro justru telah menjadi kapten elit pasukan pertahanan.
Di titik terendah itulah, sebuah insiden aneh mengubah hidup Kafka selamanya. Ia terinfeksi makhluk misterius yang membuatnya bisa berubah menjadi kaiju humanoid dengan kekuatan luar biasa, yang kemudian diberi kode nama Kaiju 8-0. Alih-alih menjadi pahlawan dengan cara biasa, Kafka harus berjuang menyembunyikan identitasnya di tengah sistem yang secara mutlak memburu dan membantai kaiju. Disinilah Kaiju 8-0 menemukan kekuatannya. Perpaduan antara aksi monster berskala masif dan drama manusia yang lelah, terpinggirkan namun belum benar-benar menyerah pada hidup. Energinya terasa sangat modern, penuh ledakan emosi, visual destruktif yang brutal, tetapi tetap diselipi humor ringan dan secercah harapan, membuat perjalanan Kafka terasa dekat dan relevan bagi penonton dewasa yang pernah merasa gagal mengejar mimpi. Saat makhluk terlemah justru membangun kerajaan terkuat, Tensei Shitara Slime Dataken Season 3 menjadi titik penting dalam perjalanan karya Fuse ketika kisah Rimuru Tempest benar-benar bertransformasi dari fantasi petualangan menjadi drama politik berskala besar. Setelah resmi diakui sebagai Raja Iblis, Rimuru tidak lagi hanya dipandang sebagai individu terkuat, melainkan sebagai pemimpin sebuah negara yang keberadaannya mengguncang keseimbangan dunia. Status baru ini membawa konsekuensi besar, dan musim ketiga dengan sadar menempatkan fokus cerita pada diplomasi, strategi, serta ancaman antar negara yang kian nyata. Sejak episode awal, Tempest dihadapkan pada realitas pahit kekuasaan. Kebangkitan Rimuru memicu kecemasan di antara kerajaan manusia, negara iblis, hingga organisasi besar yang merasa posisi mereka terancam. Alih-alih langsung terjun ke medan perang, cerita berkembang melalui pertemuan resmi, diskusi politik, dan pertukaran kepentingan antar wilayah. Rimuru harus menavigasi dunia di mana satu kesalahan kata dapat berujung pada konflik terbuka. Disinilah kecerdasannya diuji, bukan hanya sebagai petarung, tetapi sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas masa depan rakyatnya. Sepanjang musim, berbagai ancaman muncul secara bertahap. Beberapa datang dari musuh lama yang memendam dendam, sementara lainnya lahir dari ketakutan pihak-pihak kuat yang menolak mengakui Tempest sebagai kekuatan sah. Rimuru membangun aliansi, membaca niat tersembunyi para pemimpin lain, dan memanfaatkan diplomasi sebagai senjata utama. Ketegangan meningkat ketika intrik politik berubah menjadi konfrontasi nyata, memperlihatkan bahwa perdamaian yang dibangun di atas kekuatan besar selalu rapuh. Episode demi episode menegaskan bahwa setiap keputusan Rimuru membawa dampak luas, mempengaruhi hubungan antar negara dan nasib banyak ras. Konflik dalam Tensura Season 3 tidak lagi bertumpu pada siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling cerdas memanfaatkan situasi. Strategi, kepercayaan, dan konsekuensi kekuasaan menjadi inti cerita. Meski nuansanya lebih matang dan penuh intrik, anime ini tetap mempertahankan ciri khasnya. Interaksi hangat antar karakter, humor ringan yang menyegarkan, serta dunia fantasi yang terasa hidup. Hasilnya adalah sebuah musim yang tetap nyaman ditonton, namun menawarkan skala cerita yang jauh lebih dewasa tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan harga yang harus dibayar untuk membangun sebuah kerajaan yang benar-benar damai. Bukan tentang dunia baru, tapi tentang memperbaiki diri yang rusak. Mushoku Tensei 2 Isekai Itara Honki Dasu Part 2 melanjutkan kisah reinkarnasi yang sejak awal berani menempatkan perkembangan karakter sebagai inti cerita. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Rifuji Namagonote dengan ilustrasi oleh Shiro Taka dan kembali diproduksi oleh Studio Bend, studio yang dikenal akan konsistensi visual lembut serta detail dunia yang kaya. Di part kedua musim ini, perjalanan Rudeus Greyrat semakin menjauh dari fantasi petualangan biasa dan justru masuk ke wilayah yang lebih personal, emosional, dan reflektif. Cerita dibuka dengan kondisi Rudeus yang masih berjuang menghadapi luka batin masa lalunya. Trauma, rasa bersalah, dan ketakutan akan kegagalan terus menghantuinya, bahkan setelah ia memperoleh kekuatan dan pengalaman luar biasa. Episode demi episode memperlihatkan bagaimana Rudeus mencoba membangun kembali dirinya, bukan melalui pertarungan besar, melainkan lewat hubungan antar manusia. Interaksinya dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang baru menjadi cermin yang memaksanya menghadapi sisi dirinya yang selama ini ia hindari.
Setiap pertemuan membawa konsekuensi emosional, menguji kematangannya sebagai individu yang kini diberi kesempatan kedua dalam hidup. Sepanjang part 2, alur cerita bergerak dengan tempo yang lebih tenang namun syarat makna. Konflik tidak meledak-ledak, melainkan tumbuh perlahan dari kesalahpahaman, kerinduan, dan luka lama yang belum sembuh. Rudeus dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menuntut kedewasaan emosional, terutama dalam menghadapi orang-orang yang pernah ia sakiti atau yang meninggalkan bekas mendalam dalam hidupnya. Puncak ceritanya bukan sekedar resolusi konflik eksternal, melainkan momen ketika Rudeus mulai benar-benar menerima dirinya, baik kegagalan di kehidupan lama maupun ketidaksempurnaan di kehidupan barunya. Kekuatan utama Mushoku Tensei 2 Part 2 terletak pada atmosfernya. Studio band menghadirkan visual yang lembut, pencahayaan hangat, dan detail lingkungan yang membuat setiap adegan terasa intim. Dunia fantasi tidak hanya menjadi latar, tetapi ruang hidup yang memantulkan kondisi psikologis para karakternya. Beban emosional terasa nyata, dialognya sunyi namun tajam, dan setiap konflik disajikan dengan pendekatan yang manusiawi. Hasilnya adalah sebuah kelanjutan cerita yang dewasa dan menyentuh. Sebuah kisah tentang tumbuh, memaafkan diri sendiri, dan perlahan belajar hidup dengan sungguh-sungguh. Bertahan hidup bukan soal kuat, tapi soal belajar bertarung dengan otak. Kenka Dokugaku, yang lebih dikenal secara internasional dengan judul viral hit How to Fight, menghadirkan kisah aksi jalanan yang terasa mentah, menyakitkan, namun jujur. Anime ini merupakan adaptasi dari webtoon populer karya Park Tae-jun, PTJ Universe, dan diproduksi oleh studio Okuruto Noboru dengan arahan sutradara Masakazu Hishida. Dari sisi produksi, anime ini menonjolkan pendekatan visual yang sederhana, namun fokus pada koreografi pertarungan realistis, ekspresi karakter yang tajam, serta atmosfer urban yang kelam, selaras dengan dunia kekerasan jalanan yang ingin ditampilkan. Cerita mengikuti Yu Ho-bin, siswa SMA yang hidupnya dipenuhi ketakutan dan penghinaan. Ia bukan petarung, bukan pula sosok berbakat, hanya korban bullying yang setiap hari diperas dan dipermalukan. Hidupnya berubah ketika sebuah insiden membawanya pada video-video tutorial pertarungan di internet. Berbekal teknik-teknik sederhana yang dijelaskan secara praktis, mulai dari cara menghadapi lawan lebih besar hingga memanfaatkan lingkungan sekitar, Ho-bin perlahan belajar bahwa bertarung bukan tentang otot, melainkan tentang membaca situasi dan berpikir cepat. Keputusannya merekam dan mengunggah pertarungannya demi uang menjadi awal dari perjalanan berbahaya yang tak bisa ia hindari. Dari episode ke episode, Viral Hit memperlihatkan perkembangan Ho-bin yang brutal, namun terasa masuk akal. Setiap kemenangan selalu dibayar mahal dengan luka, ketakutan, dan trauma baru. Ia bertemu berbagai lawan dengan latar belakang kelam, masing-masing membawa gaya bertarung dan ancaman berbeda. Konflik semakin kompleks ketika popularitas daring mulai tumbuh, menarik perhatian figur-figur berbahaya yang melihat Ho-bin sebagai hiburan, alat, atau ancaman. Di tengah kekerasan yang meningkat, Ho-bin dipaksa memilih, terus bersembunyi sebagai korban atau maju meski tahu rasa sakit akan selalu menantinya. Aksi dalam Kenka Dokugaku terasa kasar dan realistis, jauh dari pertarungan anime yang penuh efek berlebihan. Setiap pukulan terasa berat, setiap strategi terasa masuk akal, dan setiap kesalahan memiliki konsekuensi. Namun kekuatan terbesarnya terletak pada perkembangan karakter. Ho-bin tidak berubah secara instan menjadi petarung, melainkan tumbuh perlahan dalam rasa sakit, keraguan, dan kegagalan. Justru di sanalah kepuasan ceritanya. Menyaksikan seseorang yang benar-benar lemah belajar berdiri, bukan karena ingin menjadi kuat, tetapi karena ingin bertahan hidup. Di kota ini, kekuatan bukan untuk berkuasa, tapi untuk melindungi. Windbreaker hadir sebagai anime aksi jalanan yang menolak romantisasi kekerasan semata dan justru memusatkan ceritanya pada makna kekuatan itu sendiri. Diadaptasi dari manga karya Satoru Nii dan dianimasikan oleh Cloverworks, serial ini tampil dengan pendekatan visual yang agresif dan stylish, garis tegas, warna kontras, serta koreografi pertarungan yang terasa dekat dan menghantam. Cloverworks menekankan ekspresi wajah, gestur tubuh, dan ritme pukulan untuk menyalurkan emosi mentah para karakternya, membuat setiap bentrokan terasa personal, bukan sekedar tontonan.
Cerita mengikuti Haruka Sakura, seorang remaja penyendiri dengan reputasi berandalan yang datang ke SMA Furin, sekolah yang dikenal bukan karena prestasi akademik, melainkan karena murid-muridnya adalah petarung jalanan terkuat di kota. Tujuan Haruka sederhana dan egois, mengalahkan semua orang dan berdiri di puncak sebagai yang terkuat. Namun sejak episode awal ekspektasinya runtuh. Furin bukanlah sarang preman tak bermoral, melainkan rumah bagi kelompok Bofurin, para petarung yang menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi kota dari ancaman luar. Di tempat inilah Haruka dipaksa menghadapi nilai yang selama ini asing baginya, kebersamaan, tanggung jawab, dan kepercayaan. Seiring berjalannya episode, Haruka terlibat dalam berbagai konflik dengan geng-geng lain yang mengincar wilayah dan reputasi. Setiap pertarungan tidak hanya menguji fisik, namun juga prinsip. Ia menyaksikan rekan-rekannya bertarung bukan demi gengsi, melainkan demi orang-orang yang tak bisa melindungi diri sendiri. Dari bentrokan kecil hingga perang geng berskala besar, cerita berkembang dengan tensi yang konsisten, memperlihatkan bagaimana solidaritas dibangun lewat luka, kekalahan, dan keberanian untuk berdiri bersama. Puncak musim mempertemukan Haruka pada pilihan krusial, tetap mengejar kekuatan untuk dirinya sendiri, atau mengakui bahwa kekuatan sejati lahir dari kemauan melindungi orang lain. Pertarungan dalam Windbreaker terasa brutal. Pukulan tidak dibuat berlebihan namun cukup berat untuk menyampaikan dampaknya. Emosi para karakter mengalir kasar dan jujur, memperkuat pesan utama serial ini. Pada akhirnya, Windbreaker bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang bagaimana kekuatan digunakan. Dengan karakter yang berkembang perlahan, aksi yang intens, dan nilai moral yang tegas, serial ini menawarkan kisah jalanan yang keras di permukaan, namun hangat di intinya. Saat jenius sihir bereinkarnasi dan memilih bersenang-senang. Tensei Shitara Daenana Oji Datanode Kimamani Majutsuo Kiwamemas menawarkan sudut pandang isekai yang terasa segar dan santai, tanpa kehilangan rasa takjub pada dunia sihirnya. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Keng Kyona Sakul dengan ilustrasi oleh Meru, lalu diproduksi oleh Tsumugi Akita Animation Lab, studio yang memberi perhatian besar pada efek sihir dan ekspresi visual yang flamboyan. Sejak awal, anime ini menegaskan bahwa ceritanya bukan tentang perebutan tahta atau takdir besar, melainkan tentang kecintaan murni pada ilmu sihir itu sendiri. Cerita berpusat pada seorang penyihir jenius yang bereinkarnasi ke dunia fantasi sebagai pangeran ketujuh sebuah kerajaan besar. Berbeda dengan saudara-saudaranya, ia tidak memiliki ambisi politik atau keinginan untuk berkuasa. Justru posisinya sebagai pangeran cadangan memberinya kebebasan sempurna untuk melakukan satu hal yang paling ia cintai, mempelajari sihir tanpa batas. Sejak episode pertama, penonton diajak menyaksikan bagaimana sang pangeran mengeksplorasi berbagai cabang sihir, dari mantra dasar hingga teknik terlarang dengan rasa ingin tahu yang nyaris obsesif. Setiap episode menghadirkan eksperimen baru, seringkali absurd namun selalu memuaskan secara visual. Seiring cerita berjalan, tantangan demi tantangan muncul, baik dari monster kuat, penyihir lain maupun ancaman yang tak sengaja ia picu sendiri akibat eksperimen berbahaya. Namun, alih-alih menampilkan konflik berat, anime ini memilih pendekatan ringan dan penuh rasa bermain. Sang pangeran menghadapi bahaya dengan senyum antusias, seolah setiap pertempuran hanyalah kesempatan belajar berikutnya. Dari episode ke episode, skala sihir yang ia kuasai meningkat drastis, memperlihatkan betapa tidak adilnya bakat yang ia miliki, sekaligus menegaskan bahwa motivasinya murni, kepuasan dalam memahami dan menyempurnakan sihir. Kekuatan utama anime ini terletak pada nuansanya. Visual spell ditampilkan spektakuler, penuh warna dan detail, membuat setiap mantra terasa megah dan memikat. Ritme ceritanya ringan, hampir tanpa beban emosional berat, namun tetap menghibur berkat kreativitas eksplorasi sihir yang tak pernah habis. Tensei Shitara Daenana Oji Datanode menghadirkan isekai dengan rasa main-main tapi mematikan. Sebuah fantasi yang tidak menekan penonton dengan drama besar, melainkan mengajak menikmati kegilaan seorang jenius yang akhirnya bisa belajar sihir sesuka hati. Di dunia penuh peperangan, membaca manusia adalah senjata terkuat. Tensei Kizoku, Kantei Skill, dan Nari Yagaru menghadirkan fantasi isekai yang tenang namun penuh perhitungan,
jauh dari hiruk-pikuk duel spektakuler atau sihir penghancur kota. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Mirai Jin-a dengan ilustrasi oleh Jimmy, lalu dianimasikan oleh studio Mother, studio yang menekankan penyampaian cerita lewat ritme narasi stabil, ekspresi karakter yang jelas, dan dunia fantasi yang terasa hidup namun membumi. Sejak awal, anime ini sudah menegaskan bahwa kekuatan sejatinya bukan ada pada otot atau mantra, melainkan pada kecerdasan membaca potensi manusia. Cerita mengikuti Ars Loven, seorang bangsawan kecil yang bereinkarnasi ke dunia penuh konflik dan perebutan wilayah. Ars tidak dilahirkan dengan kemampuan bertarung hebat atau bakat sihir luar biasa, namun ia memiliki satu kemampuan langka, Kantei Skill, kekuatan untuk menilai potensi, bakat tersembunyi, dan karakter seseorang secara akurat. Sejak episode pertama, Ars menyadari bahwa di dunia yang keras ini, kemampuannya bisa menjadi kunci untuk bertahan, bukan dengan bertarung sendiri, melainkan dengan mengumpulkan orang-orang tepat di sekelilingnya. Dari episode ke episode, penonton diajak mengikuti perjalanan Ars membangun kekuatannya dari nol. Ia merekrut individu-individu yang terpinggirkan, diremehkan, atau belum menyadari potensi mereka sendiri, mulai dari prajurit berbakat, ahli strategi, hingga sosok-sosok unik dengan kemampuan spesifik. Setiap perekrutan terasa logis dan bertahap, disertai tantangan politik dan militer yang nyata. Konflik tidak meledak-ledak, melainkan berkembang melalui keputusan-keputusan kecil yang berdampak besar di kemudian hari. Ketika perang dan intrik antar bangsawan semakin memanas, Ars dipaksa menggunakan kecerdasannya untuk memilih sekutu, membaca niat lawan, dan menjaga keseimbangan kekuasaan wilayahnya. Alih-alih menonjolkan kemenangan instan, anime ini menunjukkan proses panjang membangun fondasi kekuasaan. Kesalahan tetap terjadi, risiko selalu ada, dan setiap keputusan membawa konsekuensi. Justru di sanalah kepuasan ceritanya muncul, melihat bagaimana sebuah wilayah kecil perlahan tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan berkat strategi dan manajemen manusia yang tepat. Tensei Kizoku, Kantei Skill, dan Nariagaru menawarkan fantasi politik yang realistis dan memuaskan. Progres kekuasaan terasa masuk akal, konfliknya tenang namun penuh tensi, dan fokus pada strategi membuat anime ini cocok bagi penonton yang menikmati cerita pembangunan, kepemimpinan, dan kemenangan yang diraih lewat kecerdasan, bukan sekedar kekuatan mentah. Saat harapan terakhir berdiri di medan perang. Boku no Hero Academia 7 Season menjadi titik klimaks dari perjalanan panjang karya Kohei Korihoshi, sebuah musim yang dengan tegas membawa dunia pahlawan ke fase tergelapnya. Diproduksi oleh Studio Bones, musim ini menanggalkan banyak elemen ringan yang dulu akrab dan menggantikannya dengan perang total yang brutal, penuh keputusasaan, serta konsekuensi nyata. Sejak episode pertama, suasana sudah menegaskan satu hal, tidak ada jalan kembali bagi pahlawan maupun villain. Cerita langsung membawa penonton ke kelanjutan konflik besar antara pihak pahlawan dan aliansi villain yang dipimpin oleh All for One dan Shigaraki Tomura. Strategi pemisahan medan perang menjadi fondasi utama alur, memperlihatkan bagaimana setiap karakter ditempatkan dalam pertarungan yang menentukan nasib dunia. Izuku Midoriya atau Deku kini berdiri sebagai pusat harapan terakhir, memikul beban kekuatan One for All yang semakin mendekati batasnya. Episode demi episode menunjukkan bagaimana Deku dipaksa melampaui batas fisik dan mentalnya, menghadapi musuh yang bukan hanya kuat, tetapi juga simbol kehancuran generasi lama. Di sisi lain, All Might, ikon perdamaian yang telah runtuh, kembali ke medan perang bukan sebagai pahlawan terkuat, melainkan sebagai manusia biasa yang menolak menyerah pada rasa takut. Pertarungannya menjadi simbol perlawanan terakhir terhadap masa lalu yang menolak mati. Sementara itu, generasi penerus pahlawan seperti Bakugo, Todoroki, dan rekan-rekan lainnya, mereka dipaksa tumbuh di tengah kekacauan, menyaksikan korban berjatuhan, dan idealisme diuji hingga retak. Tidak semua kemenangan terasa manis, dan tidak semua pengorbanan bisa ditebus. Seiring musim berjalan menuju episode-episode akhir, konflik semakin mengerucut pada pertarungan penentu. Taruhan emosi meningkat drastis, setiap pukulan membawa resiko kehilangan, setiap keputusan dapat mengubah arah perang. Tidak ada lagi jaminan keselamatan, bahkan bagi karakter yang selama ini terasa aman. Klimaksnya menegaskan bahwa dunia pahlawan tidak akan pernah kembali seperti semula, apapun hasil pertarungan ini. Dengan animasi intens khas Bones, penyutradaraan yang fokus pada emosi karakter, dan narasi yang tanpa ampun,
Boku no Hero Academia 7 Season berdiri sebagai puncak perjalanan panjang seri ini. Musim ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang harga yang harus dibayar untuk melindungi harapan. Sebuah kisah kehancuran, keberanian, dan generasi baru yang terlahir dari puin-puin dunia lama. Sebelum pertempuran terakhir, ada latihan yang menyiksa jiwa. Kimetsu no Yaiba Hashira Geikohen menjadi arc transisi yang krusial dalam perjalanan adaptasi manga karya Koyoharu Gotoge. Diproduksi oleh Ufotable, studio yang sudah identik dengan standar visual kelas atas. Alih-alih langsung menyuguhkan pertarungan besar, arc ini memilih pendekatan yang lebih sunyi namun penuh tekanan. Sebuah fase persiapan terakhir sebelum dunia para pembasmi iblis benar-benar runtuh oleh perang yang tak terelakkan. Cerita dibuka setelah meningkatnya ancaman dari Muzan Kibutsuji dan para Upper Moon. Menyadari bahwa pertarungan akhir sudah di depan mata, Korps Pembasmi Iblis menggelar Hashira Training, sebuah program pelatihan ekstrim yang dipimpin langsung oleh para Hashira. Tanjiro Kamado, Zenitsu, Inosuke, dan para pembasmi lainnya harus menjalani latihan fisik dan mental yang melewati batas kemampuan manusia biasa. Setiap episode memperlihatkan sesi pelatihan yang berbeda, masing-masing mencerminkan kepribadian dan filosofi bertarung Hashira yang memimpinnya, dari disiplin keras, penderitaan fisik, hingga penguatan mental yang menyentuh inti kemauan hidup. Sepanjang arc ini, konflik tidak disampaikan lewat tebasan pedang melawan iblis, melainkan melalui kelelahan, frustasi, dan rasa takut yang dipendam para karakter. Tanjiro menjadi pusat emosi cerita, memperlihatkan ketekunan yang hampir menyakitkan saat ia berusaha mengejar standar para Hashira. Hubungan antar karakter pun semakin diperdalam. Rasa hormat, kecemasan, dan ikatan emosional terbangun perlahan, membuat penonton merasakan bahwa setiap individu di medan perang nanti memiliki sesuatu yang dipertaruhkan. Episode demi episode menegaskan bahwa pelatihan ini bukan hanya untuk memperkuat tubuh, tetapi juga untuk mempersiapkan mental menghadapi kehilangan yang mungkin tak terhindarkan. Meski minim aksi besar, Hashira Geikohen tetap memukau berkat sentuhan Ufotable. Studio ini kembali menunjukkan keunggulannya dalam permainan cahaya, pergerakan kamera halus, animasi ekspresi wajah yang detail, serta transisi visual yang elegan. Setiap gerakan latihan, tetes keringat, dan tatapan lelah dianimasikan dengan presisi tinggi, membuat momen-momen sunyi terasa intens. Latar, efek partikel, dan komposisi warna digunakan untuk membangun atmosfer tegang yang perlahan mengarah ke badai besar. Arc ini adalah napas panjang sebelum terjun ke jurang. Tanpa ledakan spektakuler, Kimetsu no Yaiba Hashira Geikohen justru menancapkan beban emosional yang kuat, membangun tensi dengan sabar, dan memastikan bahwa ketika pertempuran terakhir dimulai, penonton tahu persis apa dan siapa yang dipertaruhkan. Bagaimana jika pahlawan super ternyata lebih busuk dari penjahat? Sentai Daishikaku hadir sebagai pembongkaran brutal terhadap mitos kepahlawanan yang selama ini dianggap suci. Diadaptasi dari manga karya Negi Haruba dan dianimasikan oleh Yostar Pictures, anime ini menampilkan dunia Sentai yang di permukaan tampak penuh warna, heroik, dan teratur. Namun, menyimpan kebusukan sistemik di balik topeng para pahlawan. Dengan pendekatan satir yang tajam, serial ini secara sadar membalik peran klasik antara pahlawan dan monster. Cerita disampaikan dari sudut pandang Fighter D, salah satu monster rendahan yang selama bertahun-tahun dipaksa tampil dalam pertunjukan mingguan melawan pasukan Ranger. Setiap pertarungan sudah diatur hasilnya, para monster kalah, para pahlawan dipuja, dan masyarakat bersorak tanpa pernah mempertanyakan kebenaran di balik panggung. Jenuh dengan siklus penghinaan dan kekalahan rutin, Fighter D memutuskan untuk memberontak. Ia menyusup ke dalam sistem, menyamar sebagai manusia dan berambisi menghancurkan para ranger dari dalam, bukan dengan kekuatan besar, tetapi dengan kecerdikan dan kesabaran. Fighter D sendiri bukan sosok heroik sempurna. Ia licik, penuh dendam, dan siap mengorbankan apapun demi tujuannya. Secara keseluruhan, Sentai Daishikaku memiliki cerita yang unik, berani, dan terdapat twist moral. Anime ini bukan sekedar parodi, melainkan kritik tajam tentang kekuasaan, propaganda, dan kepahlawanan palsu. Sebuah tontonan yang meninggalkan rasa tidak nyaman sekaligus memaksa penonton bertanya, siapa sebenarnya jahat dalam cerita ini? Bokyaku Battery TV
hadir sebagai kisah olahraga yang terasa ringan di permukaan, namun menyimpan emosi dan refleksi mendalam tentang identitas diri. Diadaptasi dari manga baseball karya Eko Mikawa dan dianimasikan oleh MAPPA, anime ini membuka cerita dengan sebuah ironi. Seorang mantan pemain jenius yang pernah ditakuti di lapangan justru terbangun tanpa ingatan akan kejayaannya sendiri. Bakat besar itu masih ada, tetapi kenangan, ambisi, dan ego yang dulu membentuknya telah menghilang. Sejak episode pertama, penonton diajak mengikuti langkah tokoh utama yang harus memulai ulang segalanya dari nol. Ia kembali ke dunia baseball bukan sebagai monster lapangan yang dielu-elukan, melainkan sebagai anak SMA biasa yang canggung, polos, dan sering salah langkah. Disinilah kekuatan Bokyaku Bachuri terasa. Perjalanan membangun ulang bukan hanya soal teknik dan strategi, tetapi tentang menemukan makna bermain baseball itu sendiri. Hubungannya dengan rekan setim berlahan berkembang, dipenuhi momen komedi segar, dinamika tim yang hangat, dan gesekan emosional yang terasa manusiawi. Seiring berjalannya episode, potongan-potongan masa lalu mulai menghantui. Bukan dalam bentuk nostalgia manis, melainkan pertanyaan yang mengganggu. Apakah ia harus kembali menjadi sosok jenius yang dulu, atau justru memilih jalan baru sebagai dirinya yang sekarang? Konflik batin ini dipadukan dengan pertandingan-pertandingan yang tidak selalu spektakuler. MAPPA menggarap animasi dengan ritme yang pas, tidak berlebihan, namun ekspresif, membuat setiap ayunan bat, tatapan ragu, dan tawa kecil terasa hidup. Setelah semua rekomendasi tadi, satu hal yang sulit dibantah. Anime hari ini bukan lagi sekedar tontonan pengisi waktu. Dari pembunuh bayaran yang dipaksa hidup normal, monster yang mempertanyakan kemanusiaan, hingga pahlawan yang harus berdiri di tengah kehancuran. Semua cerita ini memperlihatkan bahwa kekuatan selalu datang dengan harga. Tidak ada kemenangan yang benar-benar bersih, dan tidak ada karakter yang tumbuh tanpa luka. Menariknya, setiap anime dalam daftar ini menawarkan sudut pandang berbeda tentang perjuangan. Ada yang menyampaikannya lewat aksi brutal, ada yang pelan melalui politik dan intrik, ada pula yang memilih jalur emosional dan reflektif. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Mereka meninggalkan kesan setelah episode terakhir berakhir. Bukan hanya soal siapa yang menang, tapi apa yang berubah setelahnya. Kalau dari rekomendasi ini ada satu judul yang bikin kamu berhenti sejenak, mikir, atau langsung masuk wishlist tontonan, berarti ceritanya bekerja. Dan kalau kamu suka pembahasan anime yang tidak cuma permukaan, tapi juga mengurik makna di balik ceritanya, pastikan kamu tetap kembali ke channel Kamar Nonton. Karena masih banyak rekomendasi dan cerita menarik yang siap dibahas selanjutnya.